Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desna Dwi Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS saya terkait 4 soal yang telah diberikan. Nah, soal yang pertama mengenai identifikasi dan juga jelaskan apa atau mana bagian dari kasus penjualan data pasien di internet yang mana totalnya tersebut hingga mencapai 720 GB data, dan identifikasi bagian mana yang termasuk attack vector dari yang dilakukan oleh si pelaku peretas, dan juga bagian mana yang termasuk vulnerability yang dilakukan si pelaku peretas kepada server Kemenkes Republik Indonesia. Nah, yang pertama, berdasarkan kasus mengenai penjualan data pasien di internet, yang mana totalnya tersebut hingga mencapai 720 GB data pasien rumah sakit yang tersebar di berbagai Indonesia. Nah, attack vector pada kasus tersebut itu terletak pada pengakuan dari si pelaku peretas itu sendiri, yang mana dia mengaku kepada salah satu wartawan Cyberthreat, Andi Nugroho. Andi Nugroho ini berusaha untuk menjalin komunikasi kepada si pelaku peretas demi mendapatkan sedikit data-data untuk tindakan selanjutnya atau tindak penyelidikan selanjutnya. Nah, bahwa dari percakapan Andi Nugroho dengan si pelaku peretas ini, si peretas tersebut mengaku bahwa dia melakukan tindak kejahatannya atau melakukan peretasan data-data pasien tersebut melalui komputer lokal dari server yang dimiliki oleh Kemenkes Republik Indonesia. Dan termasuk attack vector yang dilakukan peretas ini juga dengan cara atau tindakan ia mengeksploitasi salah satu pegawai yang ada di pihak Kemenkes Republik Indonesia tersebut, sehingga secara tidak langsung salah satu pegawai yang telah dieksploitasi ini ia menjadi tangan kanan atau menjadi orang dalam bagi si pelaku peretasan ini sendiri. Dengan begitu ia akan dengan mudah untuk mendapatkan koneksi agar terhubung ke komputer dan dapat mengambil data atau meretas data-data pasien dengan mudah, baik dari nama hingga foto-foto pribadi atau foto-foto privasi dari pasien-pasien rumah sakit yang ada di Indonesia tersebut. Yang kedua, vulnerability atau vulnerability ini biasanya diartikan sebagai kerentanan, yang mana berdasarkan kasus peretasan data-data pasien di rumah sakit, kabarnya melalui server komputer lokal Kemenkes Republik Indonesia ini, vulnerability tersebut berada pada penjelasan bahwa si peretas ini bisa mengambil dan mendapatkan data itu dari komputer lokal pihak Kemenkes Republik Indonesia gitu. Nah, kerentanan dan keamanan data-data pasien di sini itu bisa dibilang terjadi karena adanya kekurangan dalam tingkat keamanan yang ada. Dan mengapa bisa dibilang keamanannya kurang? Karena server ke komputer lokal server ke komputer lokal Kemenkes Republik Indonesia ini dapat diakses oleh si peretas, dan juga bahkan pegawainya sendiri saja bisa terkena eksploitasi gitu. Maksudnya secara tidak langsung si pegawainya dari pihak Kemenkes Republik Indonesia ini ia bisa terhasut dan masuk ke dalam jebakan si pelaku peretasan ini. Nah, hal tersebut merupakan permasalahan terkait kerentanan yang mana nantinya dapat memicu kembali terjadinya suatu kejahatan cyber ini, atau bahkan di depan nanti memicu kembali terjadinya kejahatan yang lebih besar lagi daripada kejahatan peretasan terhadap data-data pasien yang terjadi pada kasus ini gitu.
karena kurangnya tingkat keamanan dalam tindak pengamanan data-data pasien, yang mana data-data tersebut sifatnya pribadi dan juga privacy gitu. Maka kedepannya diperlukan lagi dan juga diketatkan kembali terkait pengamanan data yang memang sifatnya itu pribadi dan juga privasi, dan juga bisa dengan cara meningkatkan mengenai prosedur di perusahaan atau kantor tersebut kepada pegawai-pegawai di sana dan juga pekerja-pekerja di sana, agar nantinya tidak dengan mudah dapat tereksploitasi atau terhasut oleh si para pelaku tindak kejahatan. Dan untuk yang nomor 2 adalah pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep rekayasa sosial dapat digunakan dalam menganalisis kasus peretasan data terhadap pasien-pasien yang tersebar di Indonesia dari server Kemenkes Republik Indonesia. Nah, dalam kasus peretasan terhadap data-data pasien di rumah sakit, dijelaskan bahwa si pelaku peretas ini mengatakan bahwa dirinya telah melakukan tindak eksploitasi kepada salah satu pegawai di Kemenkes Republik Indonesia tersebut. Dan untuk mendapatkan akses server ke komputer atau mencuri data-data pasien rumah sakit di komputer lokal Kemenkes Republik Indonesia itu tidak mudah dan juga memerlukan akses yang cukup kuat. Nah, hal tersebut harus melalui tindakan dari orang dalam atau bantuan orang dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, yang mana pelaku dalam melakukan tindak eksploitasinya kepada salah satu pegawai Kemenkes Republik Indonesia, ia melakukan eksploitasi tersebut dengan tujuan untuk menjalankan aksinya atau menjalankan aksi kejahatan cybernya tersebut dengan cara ia melakukan rekayasa sosial, entah itu menggunakan metode phishing atau yang lainnya. Nah, dari kasus ini dapat dikatakan sebagai contoh rekayasa sosial, karena rekayasa sosial itu pengertiannya adalah pada umumnya digunakan untuk mencari suatu informasi ataupun lainnya, dan rekayasa sosial tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hal yang dilakukan seseorang tersebut. Nah, kasus tersebut bisa dikatakan sebagai contoh rekayasa sosial. Mengapa? Karena pelaku pencurian atau peretasan data-data dari pasien rumah sakit tersebut itu meretas data-data pasien untuk mendapatkan informasi serta data pribadi, dan yang mana seharusnya data pribadi tersebut adalah privasi orang-orang dan privasi para pasien dan juga para pihak keluarganya tersebut. Dan setelah mendapatkan data-data tersebut, data-data pribadi tersebut, baik nama, dokumentasi, ataupun yang lainnya, maka si peretas ini melakukan tindakan kejahatan selanjutnya, yaitu menyebarkan atau menjual data-data pasien tersebut di internet. Dan ia melakukan hal tersebut semata-mata adalah demi mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu disebut sebagai tindakan ini sebagai tindakan rekayasa sosial yang dilakukan oleh pelaku peretas data-data pasien rumah sakit tersebut. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, yaitu komunikasi keamanan di ranah digital ataupun platform dan di ranah manusia. Konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber merupakan konvergensi atau pertemuan di antara kedua fokus komunikasi keamanan di ranah digital atau platform dan juga di ranah manusia. Nah, setujukah Anda dengan hal ini?
Saya setuju karena komunikasi keamanan pada ranah digital atau platform dan ranah manusia merupakan dua hal yang bisa dibilang sangat berkaitan. Secara garis besar, ranah manusia saat ini sudah sangat bergantung pada yang namanya ranah digital atau platform. Sehingga dari hal tersebut banyak terjadi dan juga memicu suatu tindak kejahatan yang memanfaatkan si ranah digital tersebut sebagai tempat untuk melakukan tindak rekayasa sosial kepada ranah manusia. Dan banyak yang melakukan tindak kejahatan tersebut melalui ranah digital kepada ranah manusia dengan tujuan yaitu guna mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya soal yang keempat, mengenai berikan rekomendasi mengenai aspek penting dan menarik untuk diteliti secara ilmiah dari fenomena pembobolan data Kemenkes Republik Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Menurut saya, dalam social engineering atau rekayasa sosial pada kasus peretasan data-data pasien di Kemenkes Republik Indonesia tersebut, metode rekayasa sosial seperti apa dan bagaimana yang digunakan dalam proses mengeksploitasi orang, yang mana orang tersebut memiliki peranan penting terkait data atau informasi yang akan si pelaku curi ataupun si pelaku retas gitu. Dalam kata lain, mengeksploitasi orang untuk dijadikan tangan kanan atau jembatan bagi peretas dalam menjalankan aksinya. Dan selanjutnya, apa serta bagaimana cara seorang pelaku peretasan ia meyakinkan atau membuktikan kepada si pembeli data bahwa data-data yang ia retas dan ia jual itu adalah data-data yang benar. Sekian penjelasan jawaban UAS dari saya. Saya Desna Dwi Purwanti. Terima kasih.